Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian tafsir suratul A'raf. Barakallahu fikum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji dari ayat yang ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Tidaklah mereka melihat kecuali takwilnya. Yauma ya'ti ta'wiluhu, pada hari di mana takwilnya telah tiba, yakni hari kiamat. Yaqulul ladzina nasuhu min qablu, maka berkatalah orang-orang yang melupakan hari kiamat itu sebelumnya. Qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, sungguh telah datang utusan-utusan Rabb kami dengan membawa kebenaran. Fahal lana min syufa'a yasfa'u lana, apakah kami akan mendapatkan petugas-petugas pemberi syafaat yang bisa memberi syafaat untuk kami? Au nuraddu, atau kami dikembalikan ke dunia, fana'mala ghairal ladzi kunna na'mal, sehingga kami bisa beramal yang lebih baik, tidak seperti amalan kami tempo dulu. Qad khasiru anfusahum, sungguh mereka telah membuat rugi diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan telah menyesatkan mereka apa yang mereka dustakan. Qala as-Sayyid Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa haula'il ladzina haqqa 'alaihimul 'adzab, mereka orang-orang yang berhak mendapatkan adab, lam yu'minu bihadzal kitabil 'adzim, mereka tidak mengimani kitab yang besar ini, yakni Al-Quran. Walau qadu li awamirihi wa nawahihi, dan mereka tidak tunduk terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada di dalamnya. Falam yabqa fihim hilah,
illa istihqaqahum ayyakhilla bihim ma aqara fil Qur'an. Maka tidak tersisa bagi mereka di budaya kecuali mereka berhak mendapatkan yang layak untuk mereka seperti yang telah diberitakan oleh Al-Quran. Walihada qala hal yanzuruna illa ta'wilahu. Oleh sebab inilah Allah berfirman, tidaklah mereka melihat atau menunggu kecuali takwil dari azab yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pembuktian azab yang ada di dalam Al-Quran. Ay wuku ama ukhbira bih. Pembuktian azab yang diberitakan di dalam Al-Quran. Kama qala Yusuf alaihissalam hina waqa'at ru'yahu hada ta'wilu ru'yaya min qablu. Sebagaimana ucapan Nabi Yusuf ketika mimpinya menjadi kenyataan. Ini adalah takwil mimpiku sebelumnya. Yauma ya'ti ta'wilu yaqulu alladhina nasuhu min qablu mutanaddimina mutaassifina ala ma madha minhum mutasaffi'ina fi maghfirati dhunubihim mukrina bima akhbarat bihi rasul. Pada hari pembuktian azab telah tiba, itu hari kiamat. Orang-orang yang melupakan sebelumnya berkata dengan nada menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Mereka mengharap syafaat untuk mengampuni dosa-dosanya. Mereka mengakui apa yang diberitakan oleh para nabi dan rasul. Qad ja'at rasul rabbina bil haqq fa lana min syufa'a yasfa'u lana aw nu'ad ila dunya fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal wa qad fatal waqtu alil marju'i ila dunya. Sungguh telah datang utusan-utusan kami dengan membawa kebenaran. Maka apakah ada yang mau memberi syafaat untuk kami, atau paling tidak kami dikembalikan lagi ke dunia untuk beramal yang lebih baik, tidak seperti amalan kami tempo dulu. Sungguh waktu kembali ke dunia telah tiada. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat para pemberi syafaat. Wa su'aluhum arju'a ila dunya liya'malu ghayra amalihim kadbun minhum. Permintaan mereka untuk kembali ke dunia agar bisa beramal yang lebih baik, tidak seperti amalan mereka yang dulu, itu semata-mata kebohongan dari mereka. Maksuduhum bihi daf'u ma hallabihim. Tujuan mereka tidak lain ialah menolak adab yang dihalalkan untuk mereka. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau ruddu la'adu limanu anhu wa innahum lakadibun. Seandainya mereka benar-benar dikembalikan ke dunia, mereka pasti mengulangi lagi perbuatan jeleknya yang dilarang untuk mereka. Sungguh mereka itu pembohong. Qad khasiru anfusahum hina fawwatuha al-arbah wasalaku biha sabilal halak. Walaysa dhalika ka khusranil amwali wal athati awil aulad. Innama hadha khusran la jabrana limasabi
di musabihi. Sungguh mereka telah membuat rugi diri mereka sendiri ketika mereka sudah tidak memiliki keuntungan, mereka pun menempuh jalan kebinasaan. Kerugian itu tidak seperti rugi harta, rugi peralatan atau anak-anak. Kerugian ini tidak bisa ditutup oleh siapapun. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun fi dunya mimma tamannihim anfusuhum bih wa ya'idum bi syaitan. Sungguh telah menyesatkan mereka apa yang mereka dustakan ketika di dunia, apa yang mereka impikan, apa yang dijanjikan oleh syaitan. Qadimu ala ma lam yakul lahu fi hisab. Mereka telah melakukan sesuatu yang tidak memiliki nilai dalam hisab. Wa tabayyana lahum batilu wa dhalaluhum. Dan semakin jelas bagi mereka kebatilan mereka dan kesesatannya. Wa sadaqa ma ja'at bihi rasul. Sungguh benar apa yang disampaikan oleh para rasul ketika datang kepada mereka. Di dalam ayat ini ikhwan fillah azakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, makna takwil dalam ayat ini. Disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala, ay tasdiqu ma wu'idu fil Qur'an. Maknanya ialah bukti kebenaran yang diancamkan di dalam Al-Qur'an. Bukti kebenaran azab yang diancamkan di dalam Al-Qur'an. Jadi orang-orang kafir itu telah diperingatkan ketika di dunia tentang azab-azab yang akan mereka terima di hari kiamat nanti. Tapi mereka masih belum yakin. Mana buktinya? Mana takwilnya? Nah, gitu, ya. Jadi takwil di sini ialah bukti kebenaran apa yang diancamkan di dalam Al-Quran berupa azab. Sebagaimana kalau ada orang yang mimpi, kemudian mimpinya jadi kenyataan, maka ketika jadi kenyataan itu namanya apa ini? Takwil mimpi. Barakallahu. Jadi ini diartikan secara bahasa. Kemudian faedah yang kedua, yang dimaksud dengan yauma ya'ti ta'wilu, pada hari takwilnya datang. Hari apa itu? Wa yaumul qiyamah. Hari di mana takwilnya datang, maksudnya ialah hari kiamat. Nah, jadi bukti adab yang mereka ketahui di dunia melalui berita-berita dari Al-Quran itu akan menjadi kenyataan semua di dalam di hari kiamat nanti. Sehingga hari takwilnya datang adalah hari kiamat. Faedah yang ketiga, di dalam Al-Quran yang kita baca tadi menunjukkan bahwa tidak ada tobat setelah hari kebangkitan. Jadi ketika dibangkitkan dari kubur menghadap Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang menyesal, sudah mengakui kesalahan, pengen beramal yang baik, tidak seperti dulu,
juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tobat sudah tertutup, sudah tidak ada lagi tobat dan penyesalan ketika terjadi hari kebangkitan. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya. Di dalam ayat ini menunjukkan adanya asy-syafa'ah al-manfiyah. Asy-syafa'ah al-manfiyah. Syafaat yang tidak terwujud. Syafaat yang tidak akan ada, yang tidak akan terwujud. Syafaat manfiyah ini adalah syafaat yang diharapkan oleh orang-orang kafir musyrik. Jadi mereka sudah melihat bagaimana seramnya azab, mengerikannya azab. Maka mereka pun mulai berharap ada petugas pemberi syafaat yang berbaik hati untuk memberi syafaat mereka agar bisa selamat dari azab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan mereka diberi syafaat. Maka syafaat yang mereka harapkan itu disebut dengan apa? Asy-syafaatul manfiyah. Syafaat yang tidak terwujud, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang merupakan harapan dan mimpi orang-orang kafir musyrik. Dari sini ikhwan fillah azakumullah, berarti ada asy-syafaatul musbatah. Syafaat yang diizinkan oleh Allah, syafaat yang terjadi. Syafaat ini untuk ahlut tauhid, orang yang mati dalam keadaan bertauhid. Jadi orang yang mati dalam keadaan bertauhid inilah yang akan mendapatkan syafaatul musbatah. Syafaatul musbatah ikhwan fillah azakumullah harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, ialah Allah ridha terhadap orang yang akan memberi syafaat. Ridha Allah an-syafi'. Siapa yang Allah ridhoi menjadi petugas pemberi syafaat? Mereka itu adalah para malaikat. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 26, wa kamim malaki, banyak malaikat fis samawati, di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali, illa mim ba'di ayya'danallah liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah mendapat izin dari Allah bagi yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Berarti malaikat juga memberi apa ini? Syafaat setelah dapat izin, ya. Kemudian
di antara yang bertugas memberi syafaat yang Allah ridhoi ialah para nabi dan rasul. Kemudian juga para syuhada, kemudian anak-anak yang meninggal dunia sebelum usia balik. Barakallahu fikum. Itu di antaranya. Kemudian syarat yang kedua, ridallah anil masyru'. Allah meridhoi calon-calon penerima syafaat. Jadi siapa saja yang berhak mendapatkan syafaat itu harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang Allah ridhoi adalah ahlut tauhid. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 28, wala yasfa'una illa liman irtada. Para petugas memberi syafaat tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Nah, siapa yang Allah ridhoi? Ahlut tauhid. Orang yang bertauhid. Baik. Kemudian syarat yang ketiga ialah idznullah. Adanya izin dari Allah. Jadi petugas pemberi syafaat sudah siap. Calon-calon yang akan mendapatkan syafaat juga sudah siap. Tapi kalau Allah belum izinkan, ya tidak akan terjadi syafaat itu. Setelah Allah izinkan, baru terjadi. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Toha ayat 109. Yauma idzil la tanfa'us syafa'ah. Pada hari itu, pada hari kiamat, tidaklah bermanfaat syafaat. Illa man adina lahur rahman. Kecuali yang mendapat izin dari Allah yang Maha Pengasih. Wa radiya lahu qawlah, dan Allah meridhai ucapannya. Barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam surat Yunus ayat 3, ma min syafi' illa min ba'di idnih. Tidak ada petugas pemberi syafaat yang bisa memberi syafaat illa min ba'di idnih, kecuali setelah mendapat apa ini? Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jika tiga syarat ini terpenuhi, maka terjadilah syafaat itu. Asy-syafaatul musbatah. Barakallahu fikum. Nah, apakah petugas pemberi syafaat itu bisa sepuasnya memberi syafaat siapa saja yang mereka kehendaki? Tidak. Mereka mendapat jatah yang telah Allah tetapkan dan tidak boleh melebihi kuota. Tidak boleh melebihi kuota masing-masing. Misalkan Rasul ini diberi jatah 1 juta umatnya yang bisa mereka beri syafaat, maka tidak bisa lebih dari 1 juta. Setelah 1 juta, ya sudah, nggak dapat memberi syafaat lagi. Ya, jadi syafaat yang diberikan oleh para pemberi syafaat setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, sifatnya terbatas sesuai dengan jumlah yang Allah tetapkan.
Ya, sebagaimana dalam hadis syafaah yang panjang. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fa ya huddali hadda." Naam. Fadkhalahumul jannah. Allah memberiku batasan siapa saja yang akan diberi syafaat. Kemudian baru Allah masukkan ke dalam apa ini? Jannah. Ya. Baik. Bahkan ikhwan fillah azakumullah, sampai ada ahlu tauhid yang masih di neraka dalam keadaan syafaat sudah ditutup. Nah, ini. Semuanya sudah mendapatkan jatah syafaat masing-masing. Ternyata ada ahlu tauhid yang masih tersisa di dalam Al-Quran. Nah, yang tersisa di dalam apa ini? Neraka. Nah. Jadi setelah semua syafaat telah dilakukan oleh para petugas pemberi syafaat, ternyata masih ada ahlu tauhid yang tersisa di dalam neraka. Wallahu musta'an. Nah, bagaimana nasib mereka? Barakallahu fikum. Ternyata mereka ini kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka itu dengan rahmat dan fadilah darinya tanpa syafaat. Ya. Nah. Baik. Ini semakin menguatkan bahwa tauhid adalah kunci utama seseorang itu selamat dari kekekalan api neraka. Pokoknya jangan sampai mati kecuali bertauhid. Barafikum. Nah, jangan sampai mati kecuali bertauhid. Seandainya enggak dapat syafaat, nanti Allah akan mengambil semua ahlu tauhid dari neraka itu tanpa syafaat sekalipun, dengan fadilah dan rahmat darinya. Tapi terserah kalian, kalau kalian mau berlama-lama di neraka, yang monggo. Hanya orang yang berakal saja yang paham tentang masalah ini dan tidak akan mau berlama-lama di neraka walaupun sejenak. Ya. Semuanya berharap enggak pakai mampir-mampir ke neraka, langsung masuk surga. Barakallahu fikum. Adapun orang-orang kafir dah melihat azab di depan mata, mereka cari-cari siapa yang mau memberi syafaat kami supaya lolos dari azab itu. Tetapi ya harapan, tinggal harapan. Mereka tidak bisa mendapatkan syafaat itu. Dengan demikian kita juga bisa mengambil faidah bahwa syafaat itu ikhwan fillah azakumullah tidak hanya menjadi hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi juga yang lainnya, kecuali beberapa perkara. Nah, ini. Yang pertama, asy-syafa'atul udmah. Syafaat besar. Nah, ini hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berhak untuk melakukannya. Syafaatul udma ini syafaat
untuk membebaskan semua umat manusia dari kepayahan menanti hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak ada yang berhak atas syafaatul uzma itu kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebut dengan maqamam mahmudah. Kedudukan yang terpuji yang Allah khususkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian yang kedua, as-syafa'ah fi istiftahi babil jannah. Syafaat untuk membuka pintu surga. Ini Rasul saja yang berhak. Ketika semua calon-calon penghuni surga sudah berhasil melewati sirat dan qantarah. Qantarah itu sebuah jembatan, ya, naam, antara surga dan neraka, tempat menyelesaikan masalah-masalah yang membutuhkan kisos. Kalau sirat semuanya melintasi, lolos sampai ke qantarah. Jadi aja, ya, ini masih ada yang mendolimi teman-temannya apa enggak, ya, dikisos dulu. Bersih, langsung bisa menuju ke halaman surga. Ketika mereka sudah sampai di halaman surga, surga pintu-pintunya masih tertutup. Saat itulah Rasulullah SAW tampil sebagai pemberi syafaat agar pintu surga dibuka. Nah, barakallahu. Dan umat pertama kali yang masuk ke dalam pintu surga itu ialah umat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau sudah dipersilakan masuk, umat-umatnya langsung masuk ikuti beliau. Sebelum Rasulullah minta dibukakan pintu surga, masih tertutup pintunya. Ini syafaat yang khusus untuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang juga khusus untuk beliau, asy-syafa'ah fi takhfifi adzabi ba'dil kuffar. Itu syafaat untuk memperingan azab sebagian orang kafir. Jadi tidak membebaskan dari adab, tapi meringankan adab. Ini sebagaimana syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk paman beliau Abu Thalib, ya. Ini diberi azab yang ringan tapi kekal di neraka untuk selama-lamanya. Mending, ya kan? Alhamdulillah masih ringan. Tapi kekal di neraka. Kenapa? Mati di atas kekafiran. Semakin menguatkan betapa pentingnya tauhid dan mati di atas tauhid. Sekalipun Abu Thalib, masya Allah, amal kebaikannya banyak, jasa-jasanya terhadap Rasulullah dan Islam banyak, tetapi mati di atas kekafiran, tidak di atas tauhid, beliau pun kekal di neraka. Walaupun dapat syafaat hanya diperingan adabnya, tapi tidak bisa bebas dari adab Allahul Musta'an. Nah, adapun yang lainnya, ikhwan fillah azakumullah, itu bisa dilakukan oleh Rasul SAW dan juga para nabi yang lainnya, dan juga orang-orang soleh yang lain, termasuk para malaikat, al-afrad, orang-orang anak-anak yang kecil yang mati belum balik. Nah, barakallahu fikum. Kemudian faedah yang terakhir dalam ayat ini,
Apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah al-haq, la riba fi, tidak diragukan lagi kebenarannya. Jadi kita sebagai seorang mukmin mempercayainya. Dan ternyata orang-orang kafir ketika mereka di hari kiamat nanti mengakuinya. Ya, mereka mengatakan qad ja'at rasul rabbina bil haq. Ya, sungguh utusan-utusan Rabb kami datang membawa kebenaran. Ya, ini pengakuan dari orang-orang kafir. Wallahu taala a'lam bissawab. Di sini ada beberapa as'ilah. Apa artinya Allahul Musta'an, Ustaz? Allahul Musta'an itu artinya ialah hanya Allah yang bisa dimintai pertolongan. Ya, nah. Ya, doa untuk sendiri dan juga untuk orang lain. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Nah, ini perlu dijelaskan karena mungkin ada yang longok. Ustaz fulan bilang Allahul Musta'an, yang lainnya bilang Allahul Musta'an. Akhirnya dia penasaran, ya, Allahul Musta'an itu apa? Ya. Artinya ialah hanya Allah yang bisa memberi apa ini? Pertolongan, yang bisa dimintai pertolongan. Nah, hanya Allah yang bisa dimintai pertolongan. Doa untuk kita sendiri dan juga yang lain. Apa hukum menggabungkan puasa Senin dan puasa hari Arafah? Wallahu ta'ala bissawab. Salah satunya, ya. Nah, enggak bisa menggabung-gabungkan amal. Ya, nah, barakallahu kecuali yang memiliki sifat yang sama, nah, dan keutamaan yang sama. Nah, jadi kalau besok niatnya puasa Arafah, ya puasa Arafah pahalanya. Kalau niatnya puasa Senin, ya dapat puasa Senin pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Atau ada yang puasa tapi niatnya ialah bayar utang puasa. Ya sudah, nilainya juga puasa wajib. Ya. Nah, Pak besar, saya besok niat bayar utang puasa Ramadan saya, niat puasa Senin, niat puasa apa lagi? Arafah, niat puasa Daud. Gabung semua. Jadi besok diniati puasa sesuai dengan niat kalian, ya. Kalau niat puasa Arafah, ya dapat keutamaan puasa Arafah. Wallahu ta'ala bissawab. Apakah orang yang diberi syafaat dari para nabi dan rasul setelah mendapat izin dari Allah itu dipilih oleh nabi dan rasul sendiri, atau Allah yang memilihkan dan menentukan? Enggak. Nabi dan rasul yang memilih, barafikum. Kemudian mereka meminta izin kepada Allah. Jika Allah mengizinkan, maka terjadi. Jika Allah tidak mengizinkan, maka tidak terjadi. Jadi yang memilih ialah para nabi dan rasul sendiri atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu ta'ala. Apakah benar di surga nanti semua penghuninya berbahasa Arab? Nah, barakallahu walaupun di dunia dia tidak bisa bahasa Arab. Itu termasuk
lughatu anil jannah. Nah, itu di antara keutamaan bahasa Arab. Oleh sebab itulah hendaklah kalian semangat untuk belajar apa ini? Bahasa Arab. Kalau ada yang bilang, ngapain capek-capek belajar bahasa Arab, nanti kalau saya masuk surga bisa bahasa Arab sendiri. Al-jawab yang pertama, ya kalau kamu masuk surga. Nah, kalau nggak masuk surga, nggak bisa bahasa Arab terus. Yang kedua, di antara cara untuk bisa masuk surga ialah dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab ialah ilmu alat untuk bisa memahami agama dengan baik, dan memahami agama dengan baik merupakan salah satu jalan utama menuju ke surga. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu